أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Artinya, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Selanjutnya buka surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم
la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menggentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri dimuliakan Allah, malam hari ini adalah malam ke-12 bulan Ramadan. Hari ini kita telah menyelesaikan puasa kita hari ke-11 bulan Ramadan. Sesuai dengan janji Allah, adalah 10 hari kedua atau pertengahan bulan Ramadan. Ya, harapan kita adalah mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadabbur Al-Qur'an kita hari ini dan seterusnya adalah harapan kita untuk diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Maka perintahnya adalah bertobat kepada Allah. Siapapun mereka, mau dia nabi dan rasul, mau dia itu sebagai ulama, aulia, mau dia awam seperti kita, ya, diwajibkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat ini tidak hanya karena punya kesalahan, tapi memang perintah Allah, bagian daripada syariat agama Allah. Di sini Al-Furqan 70 saya sampaikan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, kecuali orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Ya, kejahatan digantikan dengan kebaikan oleh Allah. Untuk orang-orang yang seperti kita ini, yang tidak maksum, ya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di An-Nur yang dibacakan oleh Ohan ayat 31 itu dipenggal jadi dua alinea. Alinea pertama itu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, alinea kedua yaitu tentang tobat. Ya, wa tubu ilallahu jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah wahai orang-orang beriman seluruhnya, maksudnya wahai orang beriman secara keseluruhan, bertobatlah kepada Allah. Tidak menyebutkan siapa itu, tapi wahai para anbiya, para rasul, para aulia, para ustadz, para kiai, para awam kayak kita, diwajibkan bertobat oleh Allah, bagian daripada menyempurnakan iman kita. Ya, di atasnya ada hukum-hukum Allah. Ya, koridor wanita, seperti apa wanita? Ya, bermahram, ya, dengan siapa saja. Nah, itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala, itu hukum. Kemudian diperintahkan bertobat kepada Allah jika sudah melaksanakan perintah Allah, walaupun kita tidak merasa bersalah. Tapi tetap tobat itu bagian daripada yang wajib kita lakukan untuk menyempurnakan iman kita. Ya. Kemudian firman Allah di surat An-Nisa, ya, ayat 18, Allah firman, A'udzubillahi walaisatit taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at. Dan taubat itu telah diterima oleh Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan,
hatta idza hadara ahadahumul mautu qala, baru mengatakan saya benar-benar bertobat sekarang. Ini tubtul ana walallazina yamutu wahum kuffar. Tidak akan diterima tobatnya. Saya benar bertobat sekarang dan tidak boleh diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran. Jadi tidak diterima tobat saat nafas di sini kita bertobat tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika a'tadna lahum adaban aliman. Ini dipahami ya. Istiqomah kita ini, permohonan tobat kita ini, permohonan ampunan kita ini kita sesuaikan ya seperti perintah Allah dan sesuai bulan Ramadan di minggu atau 10 hari kedua pertengahan Ramadan untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi diperintahkan oleh seluruh orang ya, para beliau, para anbiya, para rasul, para aulia, baik kita para ustadz, para kiai, para habaib, orang-orang awam diminta beriman dan bertobat ya. Mantaba wa amanna wa amila amalan sholihan, tetap. Jadi taubat dulu ya, baru melaksanakan amal soleh. Di At-Taubah ayat 117 disampaikan, dijelaskan, dikirkan oleh Allah supaya kita tidak bertanya-tanya lagi. A'udzu minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansaril ladzina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kadayazighu qulubu fariqim minhum thumma taba 'alaihim. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi. Nah, coba ini. Laqad taballahu 'alan nabiyyi. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi. Nabi pun bertobat kepada Allah. Siapapun nabinya, siapapun rasulnya, bertobat kepada Allah dalam berjuang karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, innahu bihim raufur rahim. Ya. Nah, terima taubat Nabi orang-orang Muhajirin dan orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Jadi dengan taubat ini insya Allah hal yang bahkan tidak kita ketahui anakku akan Allah ampuni. Jadi kita tidak merasa pun kita memprasangka baik kepada Allah bahwa kita akan disempurnakan nikmatnya. Nikmat apa? Nikmat iman dan Islam yang ada di dada kita, yang ada di hati kita, yang ada dalam pemikiran kita, yang ada dalam perilaku kita, yang ada dalam hubungan baik kita kepada orang lain, kepada Allah, kepada siapapun saja. Ya, ini perlu dipahami ya supaya tidak kita, saya tidak punya dosa saya apa? Nggak bisa seperti itu. Ya, tidak punya dosa, tapi perintahnya adalah mantaba wa amanna amila amalan sholihan. Laksanakan perintah Allah dan ini kita sesuai di bulan Ramadan, pertengahan Ramadan adalah mengalirnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diampuni Allah Subhanahu wa taala di pertengahan Ramadan. Ya, ini hari kedua pertengahan Ramadan. 10 hari ini kita manfaatkan untuk munajah kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, ya, istiqomah lebih ketat sehingga diberikan ya Allah sama Allah kelapangan hati dan akal pikiran kita ya, dan mampu melaksanakan perintah Allah dengan sempurnanya manusia maksudnya. Kemudian Allah akan sempurnakan nikmatnya nanti dengan apa? Dengan Lailatul Qadar. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Di 10 Ramadan kedua ini, pertengahan Ramadan, Engkau telah menjanjikan maghfirahmu.
Kami telah beriman kepadamu ya Allah. Kami telah menjalankan perintahmu ya Allah. Kami telah melaksanakan tadabbur Al-Quran sesuai yang telah kau perintahkan. Kami telah melaksanakan perintah Al-Quran. Kami telah menjalankan amal saleh. Maka ampuni kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Muliakan kami ya Allah. Jauhkan kami daripada kejahilan ya Allah. Tetapkan kami dengan kebaikan ya Allah. Kemaslahatan bagi umatnya Rasulullah SAW. Ya Allah, rahmati kami di bulan Ramadan dengan rahmat yang besar. Muliakanlah kami di bulan Ramadan dengan Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.